Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rahmadani dari kelompok 25. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan shift 3, statistika 2. Soal yang pertama adalah PT Evalion Part Indonesia merupakan perusahaan manufaktur suku cadang otomotif yang menggunakan 3 jenis material dalam produksi komponen rem. Perusahaan ini ingin mengetahui apakah jenis material berpengaruh terhadap kekuatan tekanan komponen. Nah, ini hasil pengujian kekuatan tekan ditunjukkan pada tabel berikut ini. Nah, dengan menggunakan ANOVA satu arah pada taraf signifikansi 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tekan berdasarkan jenis materialnya. Jadi, kita akan menggunakan software RStudio untuk menyelesaikan persoalan ini. Tapi terlebih dahulu kita akan membuat datanya, data tabel ini di dalam Excel terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya di Excel. Di sini di mana ada jenis material itu adalah sebagai variabel independen atau variabel bebasnya, di mana variabel ini yang akan mempengaruhi atau yang dibandingkan pada ANOVA. Jadi karena pada penelitian ini yang dibandingkan itu adalah baja karbon, aluminium alloy, sama stainless steel. Kemudian untuk kekuatan tekanan ini adalah variabel dependennya atau variabel terikat, di mana ini adalah variabel yang dipengaruhi atau yang diukur hasilnya. Karena yang diukur ini adalah kekuatan tekanan komponen rem dalam satuan MPa. Jadi variabel ini akan berbentuk angka atau numerik. Oke, baik. Yang pertama kita masuk ke RStudio-nya terlebih dahulu, lalu kita masuk ke file, ke new project. Jadi file Excel yang tadi sudah dibuat, kita buatkan folder, lalu nanti akan kita masukkan ke dalam RStudio untuk supaya dibaca di dalam sintaknya. Nah, kita klik yang existing directory, kita browse. Lalu kita cari file yang folder yang kita sudah buat. Di sini nama foldernya ini adalah tugas mingguan modul 4 statis, di mana di dalam folder ini ada Excel-nya tadi. Lalu kita create project. Kita tunggu. Oke, baik. Ini kita bisa klik yang ini, lalu kita klik new. Nah, ini di sini artinya sudah dibaca ya, udah masuk foldernya. Jadi kita tinggal masukkan sintaknya. Kita copy paste saja. Nah, oke, jadi yang pertama kita akan ini dulu, kita akan definisikan pengujian hipotesisnya, di mana di sini H0 kita akan H0 akan kita definisikan sebagai H0 ini tidak terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tekan berdasarkan jenis materialnya. Sedangkan H1 di sini terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tekan berdasarkan jenis materialnya. Jadi H0 itu tidak terdapat, kalau misalkan H1 malah sebaliknya. Seperti itu. Nah, lanjut ke sintaknya tadi. Nah, yang pertama kita akan menginstal package terlebih dahulu. Kita akan install package read Excel, di mana di sini untuk ngebaca si Excel-nya, terus juga di sini untuk fungsi ANOVA-nya yang car. Kemudian setelah kita install, kita akan aktifkan dengan cara library read Excel, kemudian juga library car. Untuk selanjutnya kita akan ngebaca si Excel tadi, tapi pada sheet 1. Jadi nanti ini adalah judulnya, tadi judul Excel-nya, kemudian ini dia nanti akan membaca pada sheet 1 di Excel-nya. Kemudian kita memastikan variabel faktor dan dependennya, di mana tadi jenis material di sini adalah independen, jadi S faktor. Nah, ini jenis materialnya, kemudian kekuatan tekanan ini, karena dia angka, ya berupa angka, maka dia numerik gitu. Jadi kekuatan tekanan, dimana ini adalah variabel dependennya. Kemudian kita akan uji homogenitas varians dengan cara Levene test kekuatan tekanan sama jenis materialnya tadi. Nah, nanti kalau misalkan p-value-nya lebih dari 0,05, maka variansnya homogen gitu. Oke, kita bisa running dulu sampai situ.
Kita tunggu. Oke, baik. Nah, di sini sudah mulai muncul ya hasilnya. Tunggu kita running. Nah, ini didapatkan hasilnya ini adalah 0,5512. Artinya di sini p-value-nya itu lebih dari 0,05. Jadi, sehingga H0-nya itu diterima. Dapat disimpulkan bahwa varians data kekuatan tekan pada setiap jenis material itu bersifat homogen dan memenuhi asumsi ANOVA. Nah, selanjutnya kita akan uji normalitas. Nah, dengan cara jika p-value-nya lebih dari 0,05 maka datanya berdistribusi normal. Nah, di sini hasilnya itu adalah p-value-nya adalah 0,01179. Jadi, untuk p-value-nya ini lebih besar dari 0,05 juga sehingga data kekuatan tekan berdistribusi normal dan memenuhi asumsi ANOVA-nya. Kemudian kita akan melakukan pengujian ANOVA-nya. Kita running. Nah, ini didapatkan hasilnya. Jadi, berdasarkan hasil ANOVA satu arah ini, diperoleh p-value-nya ini kurang dari 0,05, sehingga H0-nya itu dapat ditolak gitu. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tekan yang signifikan berdasarkan jenis material yang digunakannya. Oke, jadi itu untuk nomor 1. Selanjutnya kita akan selesaikan soal nomor 2, di mana PT OSIK Manufacturing memproduksi komponen kampas rem kendaraan. Perusahaan menggunakan beberapa jenis material kampas rem dan menerapkan variasi tekanan pengepresan. Manajemen ingin mengetahui apakah jenis material, tekanan pengepresan, serta interaksi keduanya berpengaruh terhadap nilai kekerasan kampas rem. Nah, dengan menggunakan analisis ANOVA 2 arah pada tingkat signifikansi 5%, tentukan bagaimana kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antar variabel. Jadi, untuk soal nomor 2 ini ada di file yang sheet 2 di Excel-nya. Dimana di sini ada jenis material, tekanan pengepresan, dan nilai kekerasan. Jadi, pada soal nomor 2 ini, variabel independennya itu atau variabel bebasnya itu adalah jenis material dan tekanan pengepresannya. Karena kedua variabel ini faktor yang diduga untuk mempengaruhi hasil penelitiannya. Nah, kemudian untuk variabel dependennya itu atau nilai terikatnya, variabel terikatnya itu adalah yang nilai kekerasan. Kenapa? Karena yang diukur itu adalah hasil kekerasan kampas rem berdasarkan kombinasi jenis material dan tekanan pengepresannya. Jadi, pada nilai kekerasan ini pastinya berupa angka gitu. Oke, selanjutnya kita akan selesaikan menggunakan software RStudio. Yang pertama sama seperti tadi kita menginput data Excel, tapi kita akan membaca pada yang sheet 2-nya. Kemudian kita definisikan faktor dan variabel di mana tadi sudah dijelaskan jenis dan tekanan itu adalah variabel independennya. Jadi S faktor, kemudian untuk nilai kekerasannya itu adalah numerik ya. Kemudian selanjutnya kita akan pengujian Levene test untuk homogen, di mana nanti jika nilai P-nya itu lebih dari 0,05 maka asumsi homogen ragam data terpenuhi. Kemudian kita pemeriksaan normalisasi sama seperti tadi, jika nilai P-nya lebih dari 0,5 maka asumsi kenormalan itu dapat terpenuhi. Kemudian nanti kita akan menyusun model ANOVA-nya. Oke, ini kita bisa running semuanya. Oke, jadi pada soal nomor 2,
Nah, yang pertama kita akan bahas dulu yang uji homogenitas di sini. Jadi, hasil pada Levent test ini menunjukkan p-value-nya itu lebih dari 0,05. Nah, sehingga H0 itu diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya varians data kekerasan ini bersifat homogen dan memenuhi asumsi ANOVA dua arah. Kemudian untuk normalisasi datanya sendiri, itu hasil uji normalisasinya itu menunjukkan p-value-nya itu lebih dari 0,05. Sehingga data kekerasan ini berdistribusi normal dan memenuhi asumsi si ANOVA-nya. Kemudian untuk pengujian ANOVA dua arah ini hasilnya adalah diperoleh p-value-nya itu kurang dari 0,05 pada faktor jenis material. Sehingga H0-nya ditolak, artinya jenis material itu berpengaruh signifikan terhadap kekerasan kampas remnya. Kemudian berdasarkan hasil pengujian ANOVA dua arah juga diperoleh p-value-nya itu kurang dari 0,05 pada faktor tekanan. Di sini faktor tekanan uh, faktor tekanan pengepresan sehingga H0-nya itu ditolak, artinya tekanan pengepresan itu berpengaruh signifikan terhadap kekerasan kampas remnya. Kemudian berdasarkan hasil pengujian interaksinya diperoleh p-value-nya itu lebih dari 0,05 sehingga H0-nya diterima. Artinya tidak terdapat interaksi yang signifikan antara jenis material dan tekanan pengepresan terhadap kekerasan kampas remnya. Jadi sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.